Oke, halo teman-teman semua. Oke, pada pertemuan kita kali ini di mata kuliah Ekonomi Internasional, kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi internasional. Oke, sebelum membahas tentang konsep dasar ekonomi internasional, saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat gitu ya, sehingga bisa mempelajari video pembelajaran kali ini gitu ya, tetap semangat dalam belajar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi internasional, gitu ya. Oke, nah sebetulnya semenjak abad ke-12 gitu ya, keterkaitan antar negara di dunia itu semakin erat gitu ya. Oke, mungkin mungkin kalau dulu gitu ya, eh, negara-negara itu kadang saling menjajah gitu ya. Kalau sekarang gitu ya, di era sekarang ini negara-negara itu akan semakin erat kaitannya itu nanti dalam kerjasama gitu ya, atau adanya perdagangan internasional. Jadi berdagang gitu ya, bukan saling menjajah seperti itu. Nah, oke, untuk keterkaitan ini gitu ya, bisa dilihat ini dari banyaknya kegiatan perdagangan gitu ya, perdagangan barang antar barang dan jasa gitu ya, antar negara. Misalkan Indonesia dengan Malaysia, atau Indonesia dengan Eropa gitu ya, atau Indonesia dengan Amerika seperti itu ya. Nah, dan juga ada aliran moneter dan juga adanya kegiatan investasi seperti itu. Nah, kita bisa melihat juga keterkaitan Indonesia itu dengan negara lain gitu ya. Bisa dilihat dari nilai ekspor dan impor yang dilakukan gitu. Nah, ini teman-teman sebetulnya nanti bisa lihat gitu ya, data dari ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia gitu ya. Bisa nanti teman-teman juga bisa lihat mungkin di data BPS gitu ya, atau di BI gitu ya. Teman-teman bisa lihat nilai ekspor maupun impor yang dilakukan Indonesia itu seberapa gitu ya, atau juga bisa juga melihat Indonesia itu ekspor barang kemana saja gitu ya, ke negara apa saja dan komoditasnya itu apa gitu ya. Dan juga bisa juga nih kita lihat gitu ya dari Indonesia itu impor dari negara mana saja gitu ya, seperti itu. Nanti silahkan teman-teman bisa explore datanya sendiri gitu ya, silahkan. Oke. Nah, terus kita masuk nih, apa sih ekonomi internasional itu gitu ya? Kita harus tahu dulu nih, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih pengertian gitu ya, atau apa sih sebetulnya ekonomi internasional gitu ya. Nah, sebetulnya ekonomi internasional ini adalah kita itu mempelajari interaksi gitu ya, interaksi ekonomi antar negara gitu ya. Jadi ekonomi internasional itu bisa kita pahami gitu ya sebagai yang mempelajari interaksi ekonomi antar negara, tidak hanya perdagangan gitu ya, tidak hanya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional gitu ya. Nah, tapi di sini interaksi ekonomi itu dapat berupa perdagangan gitu ya, investasi atau pinjaman, bisa juga bantuan dan kerjasama internasional. Seperti itu. Jadi makanya kenapa sih kadang Indonesia itu melakukan kerjasama gitu ya. Kerjasama itu tidak hanya di bidang perdagangan, bisa investasi, bisa juga kita ada pinjaman gitu ya, atau bantuan, atau ada hibah seperti itu. Nah, makanya kenapa sih ekonomi internasional itu adalah mempelajari interaksi ekonomi gitu ya, interaksi ekonomi antar negara. Not only tidak hanya tentang perdagangannya gitu ya, teman-teman seperti itu. Jadi bentuk dari interaksi ekonomi itu bisa salah satunya itu adalah perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, dan kerjasama internasional. Seperti itu. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, oke, setelah kita tadi mengetahui gitu ya, mengetahui apa sih ekonomi internasional gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari ekonomi internasional gitu ya? Nah, sebetulnya ini tujuannya adalah bisa mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi gitu ya bagi umat manusia. Seperti itu. Nah, tujuan itu dapat dicapai gitu ya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, perasuransian dan lain sebagainya. Makanya
eh, tujuan ekonomi internasional itu adalah kan meningkatkan kemakmuran gitu ya. Nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan itu dalam perdagangan gitu kan itu bisa memperluas lapangan pekerjaan seperti itu ya. Terus ada lagi kegiatannya itu ada investasi gitu ya. Jadi di negara kita gitu ya bisa juga tadi memang untuk memperluas tenaga kerja gitu ya dengan adanya investasi dibangun ke pabrik-pabrik gitu ya. Jadi kan itu lebih akan nanti meningkatkan gitu ya, meningkatkan pendapatan, otomatis akan meningkatkan kemakmuran gitu ya, meningkatkan juga nanti pertumbuhan ekonomi gitu ya, seperti itu. Ada perkreditan, pengangkutan, perasuransian, seperti itu. Jadi ini adalah tujuan dari ekonomi internasional gitu ya, adalah intinya adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi gitu ya bagi umat manusia. Mungkin selain untuk memperluas 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 lapangan pekerjaan, sebetulnya kita juga bisa mendapatkan gitu ya, sebagai konsumen kita bisa mendapatkan barang-barang dengan kualitas yang bagus gitu ya. Atau yang di Indonesia tidak ada, kita itu bisa menikmati barang dari luar negeri seperti itu ya. Gitu. Oke. Nah, ini kita lanjut ke apa sih sebetulnya perbedaan ekonomi internasional gitu ya dengan ekonomi interregional gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada mobilitas dari faktor produksi gitu ya, seperti tenaga kerja dan modal itu akan relatif lebih sukar gitu ya. Nah, kalau di ekonomi internasional gitu ya, mobilitas faktor produksinya kan akan lebih sukar. Misalkan tenaga kerja karena kan tidak bisa serta merta saya mau kerja ke Malaysia, saya mau kerja ke Amerika gitu ya, kan tidak bisa serta merta seperti itu, berbeda dengan kalau ekonomi di regional gitu ya. Teman-teman tadinya saya mau kerja di Bali gitu ya, dari saya mau kerja di Jakarta, itu kan akan lebih mudah gitu ya daripada kalau kita antar negara atau internasional gitu ya. Nah, makanya ini mobilitas faktor produksi itu akan lebih sukar ya, relatif lebih sukar, apalagi untuk kita gitu ya, untuk kita tenaga kerja di negara berkembang gitu ya, misalkan kita mau berpindah gitu ya, berpindah ke misalkan negara Eropa atau Amerika, belum tentu kita bisa diterima kerja di sana gitu ya, karena mungkin juga dari segi mereka itu menetapkan harus ada ketentuan-ketentuan gitu ya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh faktor produksi misalkan tenaga kerja seperti itu. Nah, dan juga ada proteksi juga ya seperti itu. Misalkan dari orang Malaysia mau kerja di Indonesia gitu ya. Mungkin juga Indonesia punya proteksi gitu ya, harus seperti apa, seperti itu. Gitu. Nah, ini juga ada perbedaan di sistem keuangan, perbankan, apalagi bahasa jelas berbeda gitu ya. Kebudayaan juga sangat berbeda ya, seperti itu. Serta politik yang berbeda. Tadi sistem keuangannya, perbankannya juga, mata uangnya gitu ya, seperti itu. Apalagi bahasa gitu ya. Bahasa, kita di sini kan pakai bahasa Indonesia, yang di Inggris pakai bahasa Inggris gitu ya, seperti itu. Atau bahasa Jepang gitu kan, ada perbedaan itu ya. Dan juga ada perbedaan kebudayaan seperti itu. Gitu. Tidak hanya di luar negeri gitu ya, maksudnya di dalam negeri juga kebudayaan antar daerah juga kadang berbeda-beda seperti itu. Nah, ada lagi ini faktor-faktor produksi yang dimiliki gitu ya, faktor endowment gitu ya. Berbeda sehingga dapat menimbulkan juga tadi perbedaan harga barang yang dihasilkan gitu ya. Nah, faktor-faktor produksi misalkan sumber daya alamnya gitu ya, kita punya yang tidak dimiliki oleh negara lain gitu ya, seperti itu. Misalkan Belanda punya tulip gitu ya, di Indonesia nggak punya. Misalkan seperti itu. Jadi ada faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dari segi teknologi gitu ya. Tidak hanya dari sumber daya alam, dari teknologi, dari juga mungkin sumber daya manusianya terdidik tidak terdidik gitu ya. Atau maksudnya mempunyai skill di situ atau tidak seperti itu. Jadi makanya ada perbedaan gitu ya, perbedaan ekonomi internasional dengan ekonomi di regional seperti itu. Faktor-faktor produksi yang dimiliki kadang antar daerah juga kadang bisa berbeda gitu ya, apalagi antar negara seperti itu. Nah, jadi ini konsep-konsep gitu ya yang makanya kan kita hari ini membahas tentang konsep dasar tentang ekonomi internasional gitu ya. Oke.
Nah, oke. Untuk apa sih yang menentukan dari perdagangan internasional gitu ya? Nah, makanya tadi ada di sini kan ada perbedaan mobilitas faktor produksi, sistem keuangan, faktor-faktor produksi yang dimiliki gitu ya. Nah, makanya di sini penentu dari perdagangan internasional apa sih yang melatar belakangi kok adanya perdagangan internasional gitu ya. Seperti itu. Makanya tadi saya juga sudah bilang adanya perbedaan kandungan sumber daya alam gitu ya. Ada punya perbedaan kandungan sumber daya alam yang negara Indonesia punya gitu ya. Negara Eropa, Amerika, Malaysia misalkan tidak punya gitu ya. Atau negara Belanda punya, kita tidak, seperti itu. Jadi memang adanya perbedaan kandungan sumber daya alam gitu ya. Atau Indonesia punya emas, punya nikel gitu ya, negara lain enggak gitu ya. Jadi itu yang menjadi latar belakang atau menjadi penentu adanya perdagangan internasional. Seperti itu. Tadi tidak hanya perbedaan sumber daya alam gitu ya, adanya juga perbedaan kondisi demografis juga gitu ya. Perbedaan dari struktur penduduknya seperti apa, faktor pertumbuhan penduduknya seperti apa, penduduknya itu besar, maksudnya banyak atau tidak gitu ya, seperti itu. Itu juga menentukan perdagangan internasional seperti itu. Nah, adanya mobilitas barangnya seperti apa gitu ya, seperti itu. Dan konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah atau antar negara seperti itu kan pasti berbeda gitu ya. Jadi adanya perbedaan gitu ya. Intinya adanya perbedaan dari sumber daya alam, dari SDM-nya gitu ya, dari teknologinya, dari kondisi demografisnya seperti apa, terus mobilitasnya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Ini adalah faktor penentu dari perdagangan internasional. Sehingga terjadi perdagangan internasional gitu ya. Seperti itu. Karena ini adanya perbedaan gitu ya, perbedaan kita mempunyai sumber daya alam misalkan dari nikel atau juga kita punya rempah-rempah, negara lain tidak gitu ya. Atau negara Belanda punya tulip, kita nggak punya seperti itu. Atau mungkin negara lain punya teknologi untuk misalkan mobil listrik gitu ya. Negara kita nggak punya, misalkan seperti itu gitu ya. Makanya di sini menjadi penentu perdagangan internasional seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi nih penentu perdagangan internasional gitu ya. Selain hal yang tadi ada lagi nih adanya perbedaan harga barang gitu ya di berbagai negara. Nah, adanya perbedaan bara ini bisa disebabkan memang karena adanya perbedaan jumlah gitu ya atau outputnya. Nah, itu kan juga berpengaruh ya kita memproduksi besar, jumlah produksi besar dan juga sedikit kan akan berbeda gitu ya. Dan juga ada jenisnya gitu ya, terus kualitasnya, terus cara-cara dari setiap negara itu mengkombinasikan faktor-faktor produksinya gitu ya, lebih banyak tenaga kerja, teknologi, modal seperti apa gitu ya. Atau juga bisa jadi harga di berbagai negara bisa berbeda juga karena memang ini ya ada faktor-faktor produksi misalkan tenaga kerjanya murah atau tidak gitu ya, itu juga bisa menjadi perbedaan harga gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini juga adanya faktor selera gitu ya, selera yang berbeda gitu ya, misalkan di mana penduduk suatu negara itu lebih menyukai produk buatan negara lain gitu ya, misalkan orang Amerika misalkan gitu ya, lebih menyukai produk mebel dari Indonesia nih gitu ya, itu kan faktor dari selera. Atau negara kita gitu ya, gitu ya, lebih menyukai produk-produk misalkan handphone misalkan dari Amerika seperti itu. Ini ada faktor selera juga ya, ini penentu dari perdagangan internasional itu. Selain juga tadi ada dari perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, dari mobilitas, dari konsentrasi kegiatan ekonomi. Nah, adanya perbedaan harga juga jangan dilupakan, selera juga ya, seperti itu. Nah, dan juga ada juga adalah pendapatan dari suatu negara nih, gitu ya. Pendapatan dari suatu negara, kan biasanya kita melihatnya di GDP kita seperti apa gitu ya. Pendapatan suatu negaranya itu tinggi atau rendah gitu ya, itu akan juga menentukan nih perdagangan internasional seperti itu. Misalkan kalau pendapatannya tinggi gitu ya, mungkin akan melakukan impor gitu ya, seperti itu. Oke. Nah,
Terus apa sih manfaat dari perdagangan internasional gitu ya? Nah, kadang kan banyak orang nih kadang skeptis gitu ya terhadap impor barang yang bisa dilakukan atau diproduksi oleh suatu negara gitu ya. Misalnya, oh kok kita bisa nih produksi di dalam negeri kok harus impor gitu ya. Kadang seperti itu ya. Padahal kan sebetulnya ada juga oke, mungkin itu sudah memenuhi kebutuhan di dalam negeri atau belum sih, gitu ya. Sebetulnya kan adanya perdagangan internasional itu kan bisa untuk memenuhi juga kebutuhan di dalam negeri. Atau kita itu lebih efisien memproduksi sendiri atau beli gitu ya, seperti itu. Jadi jangan dilupakan itu gitu ya. Makanya kadang kenapa sih kok pemerintah kita itu kadang kok impor gitu ya, padahal di Indonesia itu bisa memproduksi gitu ya, atau barangnya itu ada. Nah, kita harus tahu dulu nih, barang yang ada di Indonesia itu sudah bisa memenuhi belum sih gitu ya, sudah bisa memenuhi kebutuhan di negara kita atau belum gitu ya. Oh, harganya seperti apa kalau kita memproduksi sendiri dengan beli gitu ya, seperti itu. Lebih efisien kita produksi atau lebih efisien kita beli, seperti itu. Gitu. Jadi manfaat perdagangan internasional itu gitu ya. Nah, dan juga ketika setiap negara melakukan perdagangan internasional gitu ya, kadang justru semua negara itu saling diuntungkan gitu ya, seperti itu kan. Kadang saling berdagang nih gitu ya. Misalkan Indonesia menjual ke Amerika, Amerika menjual ke Indonesia gitu ya, ini sama-sama diuntungkan seperti itu. Nah, ini juga dari perdagangan internasional dan distribusi pendapatan gitu ya. Kadang memang ada yang merasa dirugikan gitu ya beberapa kelompok masyarakat gitu ya. Karena mungkin ada ketimpangan gitu ya mungkin dari distribusi pendapatan gitu ya. Padahal juga sebetulnya ada juga perdagangan teknologi dan upah gitu ya, terdidik dan tidak terdidik seperti itu. Nah, ini memang ada juga perbedaan gitu ya, perbedaan dari yang oh ini kalau tenaga kerja yang terdidik gitu ya upahnya seperti apa gitu ya. Makanya ini ada distribusi pendapatan kan akan berbeda gitu ya. Yang terdidik atau tidak terdidik. Oh dengan teknologi tinggi atau tidak gitu ya seperti itu. Ada juga transfer gitu ya, transfer teknologi seperti itu. Nah, ini juga masih ada nih manfaat dari perdagangan internasional. Banyak ya ternyata ya manfaat dari perdagangan internasional gitu ya. Nah, ini ada memenuhi kebutuhan gitu ya, suatu barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Karena tadi mungkin kita tidak punya gitu ya, sumber daya alam kita nggak punya, atau SDM kita belum bisa mengolahnya gitu ya, seperti itu. Ada juga kita bisa menerima devisa gitu ya, dari biaya impor dan ekspor barang. Jadi bisa menjadi pendapatan negara gitu ya, seperti itu. Nah, adanya terjadi alih teknologi gitu ya, yang saling menguntungkan gitu ya. Makanya kadang ada memang dibuat perjanjian seperti itu ya, perjanjian antar negara seperti itu. Nah, juga memperluas pasar gitu ya, yang tadinya hanya di dalam negeri sekarang bisa menjual ke luar negeri gitu ya, seperti itu. Memperluas pasar bagi barang-barang hasil produksi dalam negeri ya kan. Misalkan mebel, misalkan hasil pertanian juga bisa seperti itu. Jadi memperluas pasar, memperluas tenaga kerja juga ya seperti itu. Nah, dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ya ini ada juga mempererat hubungan persahabatan gitu ya antar negara seperti itu. Kalau ada kita dagang kan ada kerjasama gitu ya. Jadi memang akan mempererat hubungan gitu ya antar negara seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini adalah hambatan dalam perdagangan internasional gitu ya. Nah, di sini ada kebijakan proteksi, penetapan kuota gitu ya, penetapan impor, pemberian subsidi dan juga ada politik dumping gitu ya, seperti itu. Nah, untuk kebijakan proteksi gitu ya, ini kan sebetulnya adalah tindakan pemerintah gitu ya. Tindakan pemerintah kita gitu ya yang membatasi masuknya barang impor ke dalam negeri gitu ya. Namanya aja proteksi ya, berarti untuk melindungi gitu ya atau membatasi gitu ya, membatasi barang-barang impor yang akan masuk ke bisa ke Indonesia gitu ya. Kadang juga kan negara lain juga kan seperti itu. Ada
kebijakan proteksi. Misalkan harus yang barang-barang yang bisa diekspor gitu ya, diekspor ke negaranya harus harus ada persyaratannya seperti itu ya. Itu kan juga termasuk hambatan gitu ya dalam perdagangan internasional. Atau kalau ke Indonesia itu harus halal MUI gitu ya. Seperti itu, harus seperti itu untuk makanan gitu ya, seperti itu. Nah, sebetulnya kebijakan ini itu untuk melindungi atau memproteksi industri-industri di dalam negeri gitu ya, dari kemungkinan bangkrut gitu ya, atau juga sebagai akibat serbuan dari pasar luar negeri gitu ya, dari barang sejenis yang berasal dari luar negeri. Ini adalah ada kebijakan proteksi untuk melindungi industri di dalam negeri gitu ya. Intinya dia adalah membatasi masuknya barang-barang impor untuk melindungi industri di dalam negeri. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penetapan tarif impor gitu ya. Nah, penetapan tarif impor ini sebenarnya adalah pembebanan gitu ya, pembebanan biaya masuk gitu ya. Pembebanan biaya masuk terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Jadi dikenakan tarif gitu ya, seperti itu. Misalnya kalau kita beli barang-barang dari luar negeri gitu ya, kadang kan dikasih ada tarif impornya seperti itu. Nah, ada juga penetapan kuota gitu ya. Ini kalau penetapan kuota itu adalah pembatasan jumlah barang gitu ya, yang diimpor atau yang masuk ke dalam negeri seperti itu. Nah, politik dumping gitu ya, itu adalah pemberlakuan harga yang lebih murah di pasar internasional gitu ya daripada di pasar dalam negeri. Nah, adanya pemberian subsidi gitu ya. Ini biasanya pemberian dana atau fasilitas dari pemerintah gitu ya yang diberikan gitu ya kepada produsen di dalam negeri. Seperti itu. Tujuannya ini untuk berupa dana gitu ya, berupa dana atau fasilitas kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas ekspornya. Jadi pemberian subsidi ini untuk produsen di dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas ekspornya gitu ya, agar dia bisa ekspor lebih banyak seperti itu. Ini adalah hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Jadi tetap ada hambatan, ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu ya, seperti itu. Memang sebagai negara pengimpor atau pengekspor gitu ya, memang harus tetap juga memperhatikan produsennya di dalam negeri gitu ya. Tetap negara Indonesia tetap juga harus ada melakukan gitu ya kebijakan proteksi atau penetapan kuota, pemberian subsidi, ada menetapkan tarif impor itu adalah untuk melindungi gitu ya, untuk melindungi produsen di dalam negeri juga seperti itu. Tidak semata-mata hanya hambatan gitu ya untuk perdagangan internasional, tetapi juga itu untuk melindungi gitu ya, untuk melindungi produsen di dalam negeri seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, alasan negara itu melakukan perdagangan internasional gitu ya. Nah, alasan mengapa sih negara itu kok melakukan perdagangan internasional gitu ya? Perlu atau enggak sih sebetulnya negara-negara itu melakukan perdagangan internasional gitu ya? Nah, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri yang tadi mungkin belum bisa terpenuhi atau di negara kita belum bisa memproduksi seperti itu. Nah, ada juga keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara tadi dengan meningkatkan atau memperluas pasar seperti itu ya, gitu. Nah, ada juga adanya perbedaan kemampuan gitu ya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi gitu ya. Mungkin kita punya emas gitu ya, punya tambang emas yang banyak. Tapi apakah kita itu dari segi SDM-nya, teknologinya itu kita sudah bisa mengolahnya atau belum? Seperti itu ya. Seperti itu. Makanya kenapa sih ada negara-negara itu melakukan perdagangan internasional. Dan juga adanya kelebihan produk dalam negeri gitu ya. Produksi di dalam negeri itu banyak gitu ya. Jadi perlu pasar baru gitu ya untuk menjual produk tersebut. Makanya kalau di dalam negeri sudah mencukupi,
padahal produksinya masih banyak, barang-barangnya masih banyak, kan harus juga dijual gitu ya ke negara lain seperti itu. Nah, yang selanjutnya masih alasan gitu ya negara melakukan perdagangan internasional. Karena tadi adanya perbedaan keadaan gitu ya, seperti sumber daya alam, iklim juga mempengaruhi tenaga kerjanya, budaya, jumlah penduduknya gitu ya, yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi gitu ya. Seperti itu. Dan juga adanya kesamaan atau selera terhadap suatu barang, keinginan dari beberapa negara itu untuk membuka kerjasama gitu ya, dan hubungan politik gitu ya, dan juga dukungan dari negara lain gitu ya, seperti itu. Terus terjadinya era globalisasi gitu ya, sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri gitu ya, seperti manusia kita juga makhluk sosial gitu ya. Negara pun seperti itu, jadi saling saling melengkapi seperti itu ya, saling melengkapi antar satu negara dengan negara lain seperti itu. Kita tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Kita membutuhkan orang lain gitu ya. Indonesia membutuhkan negara lain, Indonesia membutuhkan Amerika misalkan, atau Indonesia membutuhkan negara Malaysia atau Jepang gitu ya. Dan mereka juga sama. Mereka juga membutuhkan kita untuk berdagang di produk apa seperti itu gitu. Nah, ini adalah bentuk kerjasama internasional. Ini ada bilateral, multilateral, regional, antar regional, dan juga internasional gitu ya. Nah, kerjasama bilateral gitu ya. Kerjasama bilateral ini adalah bentuk kerjasama ekonomi gitu ya yang dilakukan oleh dua negara gitu ya, oleh dua negara. Bilateral itu bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Misalkan Malaysia dengan Jepang, atau Malaysia dengan Inggris, atau Indonesia dengan Malaysia, seperti itu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah multilateral gitu ya. Multilateral ini adalah bentuk kerjasama ekonomi gitu ya antara beberapa negara gitu ya. Tidak hanya dua, tapi ada beberapa negara gitu ya. Di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi gitu ya. Misalkan ada ASEAN seperti itu. Jadi kalau bilateral itu hanya dua gitu ya, kalau multilateral itu ada dari gabungan beberapa negara gitu ya. Contohnya misalkan ASEAN seperti itu. Kalau yang regional ini biasanya kerjasama regional adalah bentuk dari kerjasama ekonomi gitu ya dari negara-negara kawasan atau daerah tertentu gitu ya yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu kawasan. Mungkin adanya MEA seperti itu ya. Seperti itu. Itu adalah kerjasama regional gitu ya antar negara-negara yang ada di satu kawasan seperti itu. Nah, kalau yang antar regional gitu ya, ini adalah kerjasama bentuk kerjasama ekonomi gitu ya antar regional yang satu dengan regional lainnya gitu ya. Ini bertujuan untuk menjamin kepentingan ekonomi antara dua kawasan gitu ya. Misalkan ASEAN dengan MII seperti itu. Nah, kalau yang internasional, gitu ya, kerjasama internasional itu bentuk kerjasama ekonomi yang mencakup dari banyak negara gitu ya dan bernaung di bawah satu bendera. Misalkan ada PBB gitu ya. Nah, kerjasama ini sebetulnya bertujuan untuk saling membantu di bidang ekonomi gitu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Misalkan ada IMF, WTO seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk dari kerjasama internasional. Ada bilateral yang hanya dua negara, ada multilateral yang beberapa negara gitu ya. Kalau yang regional di antar kawasan gitu ya. Kalau internasional itu dari berbagai negara di bawah satu bendera, misalkan ada PBB, IMF seperti itu. Nah, oke. Setelah itu pasti ada dampaknya gitu ya. Dampak adanya
ekonomi internasional ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya gitu ya. Nah, untuk dampak yang positif ini ada kegiatan produksi dalam negeri itu akan menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas gitu ya. Adanya kegiatan produksi dalam negeri itu yang meningkat baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara gitu ya. Adanya pemerataan pendapatan masyarakat gitu ya dan juga adanya stabilitas ekonomi nasional. Nah, yang selanjutnya adalah menambahkan devisa negara gitu ya melalui biaya masuk tadi ekspor impor seperti itu. Mendorong adanya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi gitu ya, seperti itu. Mungkin ada munculnya teknologi-teknologi baru seperti itu yang dapat membantu kita dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat gitu ya. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri gitu ya, dalam negara tersebut itu dapat terpenuhi gitu ya. Dan juga memperluas lapangan kerja, kesempatan masyarakat untuk bekerja akan lebih banyak seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Oke, ini adalah dampak positif dari adanya ekonomi internasional. Oke, untuk dampak negatifnya gitu ya, adalah barang-barang produksi dalam negeri itu terganggu akibat masuknya barang impor gitu ya, misalkan yang dijual itu akan lebih murah harganya seperti itu. Dan juga ada munculnya ketergantungan kita gitu ya, mungkin negara berkembang dengan negara maju seperti itu. Kadang ada juga persaingan tidak sehat gitu ya, karena pengaruh dari perdagangan bebas seperti itu. Nah, yang terakhir ini bila kita atau negara itu tidak mampu bersaing gitu ya, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut itu akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Ini adalah dampak negatif dari ekonomi internasional seperti itu. Ini dampak tadi kita sudah membahas dampak positif dan dampak negatifnya gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian gitu ya, kita membahas konsep dasar tentang ekonomi internasional. Semoga ilmunya dapat bermanfaat gitu ya. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, sampai bertemu lagi di minggu depan. Oke, terima kasih.